Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa lamuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Vivi Rahayu kembali menjumpai Anda pada Oase kali ini. Baik sahabat Oase, pada Oase kali ini kita akan membahas nih berkaitan tentang stop rebahan start perubahan. Wah, gimana nih? Mungkin ini cocok sekali buat kalian nih yang kaum rebahan. Seperti biasa kita akan berbincang bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuada. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alma, kabarnya bagaimana pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak Alma. Wah, luar biasa sekali nih. Nah, tentunya terkait dengan tema kita ya Kak Alma pada kali ini, yaitu tentang stop rebahan start perubahan nih Kak Alma. Mungkin sahabat Oase nih yang menjadi kaum rebahan bisa disimak nih ya sahabat Oase. Nah, yang mana kita tahu ya Kak Alma, rebahan ini mungkin bisa jadi salah satu healing bagi kita ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa penat begitu ya. Nah, maksudnya yang dikatakan stop rebahan di sini tuh bagaimana sih Kak Alma? Silahkan. Iya, baik sahabat Oase, jadi kita mengetahui itu namanya kaum rebahan ya. Kaum rebahan itu adalah di mana seseorang itu dia berleha-leha, dia bermalas-malasan, dia hanya tidur-tiduran tanpa adanya manfaat. Kita boleh gitu untuk tidur-tiduran gitu, tapi pasti ada porsinya gitu, nggak terus-terusan kita berleha-leha, nggak terus-terusan kita bermalas-malasan. Nah, itu yang salah. Jadi ketika ada orang yang seperti itu, atau bahkan kita sendiri gitu, diri kita pribadi seperti itu, kita harus bisa menstop perilaku yang seperti itu. Jadi dengan cara apa? Dengan kita merubah. Jadi selaras dengan tema kita kali ini, yaitu stop rebahan start perubahan gitu. Maka dari situ ketika kita tadinya menjadi seorang yang ahli rebahan gitu, yang suka rebahan aja, nggak ada manfaatnya gitu untuk diri kita, bahkan untuk orang lain juga nggak ada manfaatnya. Nah, di situ kita harus bisa memberhentikan itu semua. Gitu. Oke, tentunya ini juga pas banget nih buat awal tahun ya Kak Alma. Jadi harus bisa lebih semangat lagi pastinya sahabat Oase. Jadi jangan terus-terusan kita di zona nyaman gitu ya. Jadi kita harus memulai perubahan dalam diri kita. Ya, jadi kita harus wishlist yang tahun kemarin itu harus diwujudkan di tahun yang ini. Tercapai iya, gitu ya. Betul. Oke, nah itu tadi kan terkait dengan yang namanya kaum rebahan nih Kak Alma. Nah, pastinya setiap kita ingin melakukan sebuah perubahan itu pasti ada cara nih, atau kebiasaan, atau cara utama deh yang harus kita lakukan itu seperti apa Kak Alma? Ya, cara utama ya, yang modal gitu. Ketika kita ingin berubah, kita itu harus ada modal dan juga awal. Apa itu modal dan awal? Modal dan awal itu adalah sebuah kesadaran. Ketika kita tadinya ingin perubahan dalam diri kita, kita itu harus sadar terlebih dahulu. Kalau nggak sadar itu ya nggak ada namanya perubahan gitu. Maka dari situ kita harus bisa menyadari, oh ini tuh salah buat diri kita, ini tuh nggak ada manfaatnya buat kita. Maka yang tadinya kita yang kerjaannya cuma rebahan, cuma males-malesan di rumah, cuma ya main sosial media aja gitu seharian, maka di situ kita harus punya kesadaran ini tuh nggak ada manfaatnya buat diri kita, dan juga mau sampai kapan kita ini terus seperti ini gitu. Maka di situ sebagai kaum rebahan kita itu harus punya modal dan juga awal, itu dengan bentuk kita itu punya kesadaran. Oke, jadi pada intinya hal pertama itu ya kesadaran dalam diri kita itu sendiri ya Kak Alman. Nah, kemudian nih, kenapa sih Kak Alma alasan kita harus berubah gitu menurut Kak Alma nih? Ya, kenapa kita itu harus berubah ya? Alasannya yang pertama, manusia itu sama dengan berpikir. Artinya, manusia itu adalah manusia yang Allah ciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, yang mana dia itu punya akal. Kalau hewan atau binatang kan dia nggak punya akal ya. Tapi berbeda dengan manusia, Allah ciptakan sebaik-baiknya gitu dengan memiliki akal. Maka sayang sekali kalau akal kita itu digunakan hanya untuk hal yang sia-sia. Akal itu kan, dengan akal itu kita bisa berpikir untuk kedepannya kita bisa melakukan apa saja, kita bisa menentukan masa depan kita gitu. Maksudnya kita punya rencana gitu untuk
itu semua dengan akal gitu. Kalau binatang atau hewan itu kan dia nggak memikirkan itu semua, tapi kalau manusia pasti memikirkan itu semua. Maka dengan yang Allah anugerahkan kepada manusia, di situ kita harus bisa memanfaatkan itu semua. Bermalas-malasan itu emang suatu hal yang nikmat gitu kan, nggak bisa dipungkiri. Atau tidur-tiduran saja itu udah enak banget gitu, apalagi musim hujan kayak gini ya, itu enak banget tiduran rebahan gitu. Tapi semua itu ada porsinya gitu. Kita misalkan emang sudah lelah, udah capek gitu bekerja seharian, emang ada waktunya istirahat gitu, bisa dengan tiduran, bisa dengan beristirahat lah pokoknya. Tapi kalau seharian dari pagi sampai malam dan hari berikutnya kayak gitu juga, yaitu melebihi porsi rebahan itu. Karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Dan juga Allah itu tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Sebagaimana Allah mengatakan, innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah itu tidak suka yang namanya itu orang yang berlebih-lebihan. Maka dari situ, ketika Allah memberikan anugerah kita sebuah akal, kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan saat ini cuma dengan rebahan saja, cuma dengan main handphone saja tanpa adanya manfaat untuk diri kita, maka di situ kita harus bisa memberhentikan itu semua. Itu alasannya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan yang anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Itu tadi dengan akal itu ya, Betul. Lalu yang kedua adalah manusia sama dengan fondasi peradaban. Kita bayangin nih, peradaban ini adalah sebuah tubuh, lalu manusianya itu adalah sebuah sel. Ketika sel itu baik, maka maka tubuhnya itu akan baik. Dan sebaliknya, ketika sel itu rusak, maka tubuhnya itu akan rusak. Nah, yang seperti itu kita bisa gunakan ketika manusia atau kaum muda lah sekarang ya, ketika kita sedang membentuk sebuah peradaban gitu. Ketika peradabannya itu baik, ketika manusianya itu baik, maka peradaban juga akan baik gitu. Dan juga sebaliknya, ketika manusia itu buruk, maka peradabannya juga itu akan buruk. Oke, baik nih Kak Alma. Kita tahan dulu nih, nanti kita lanjutkan kembali ya Kak Alma. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Oke Kak Alma, tadi sebelumnya kita sudah membahas berkaitan tentang rebahan nih, atau gimana sih yang dimaksud dengan kaum rebahan begitu ya. Nah sekarang kita menginjak pada start perubahan nih. Nah kenapa tadi Kak Alma katakan alasan kita harus berubah, yang pertama yaitu dalam diri kita tuh harus memiliki kesadaran. Jadi intinya modal awalnya kita harus berubah itu adalah dari kesadaran pada diri kita. Nah kemudian alasan kita agar berubah, kalau nggak salah tadi saya dengar ya Kak Alma ya, yaitu manusia ini sebagai pondasi peradaban. Begitu ya Kak Alma? Ya begitu. Nah ini maksudnya gimana nih Kak Alma? Iya, itu poin yang kedua ya, manusia itu adalah sebagai pondasi peradaban gitu. Kenapa? Tadi kita udah ibaratkan gitu, manusia itu sebagai sel, kalau diibaratkan sel dalam sebuah tubuh gitu. Kalau selnya itu baik, maka tubuhnya juga akan baik. Sebaliknya kalau selnya itu buruk, maka tubuhnya itu akan buruk. Maka kita sebagai manusia, ketika manusianya itu baik, maka peradaban juga akan baik. Sebaliknya, ketika manusianya itu buruk, maka peradabannya juga akan buruk. Maka sebagai generasi muslim untuk selanjutnya gitu, kita harus bisa menciptakan peradaban yang baik. Dengan cara apa? Ya kita harus bisa men-stop gitu. Ketika kita senang rebahan, ketika kita senang bermalas-malasan, ayo kita start gitu. Mulai dari sekarang kita harus bisa berubah. Kita harus bisa, kita itu adalah
generasi masa depan yang yang nantinya akan menjadi pemimpin loh, pemimpin umat muslim selanjutnya gitu. Maka dari itu kita harus bisa memulai gitu. Ibaratkan gini, manusia itu adalah aktornya, sedangkan ruang dan waktu itu adalah panggung pertunjukannya. Manusia yang hanya bisa merubah itu semua dengan apa? Dengan ide-ide manusia itu, hingga dia itu bisa menjadi seorang yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain. Itu yang poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga adalah manusia sama dengan dia itu bertanggung jawab atas dunia dan akhiratnya. Kita tahu gitu, manusia itu kan diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sebagai khalifah ya, pemimpin di muka bumi ini. Ketika kita diciptakan oleh Allah untuk sebagai khalifah gitu, kita harus memakmurkan bumi ini atas apa yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, harta yang Allah berikan, terus kekayaan yang Allah berikan, pokoknya segala yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita nggak menjadikan itu sebagai hal yang bisa merubah diri kita menjadi lebih baik, ya kita itu nggak ada rasa syukurnya gitu. Maka dari itu, dengan kita bisa berpikir bahwa Allah ini menciptakan manusia itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Masa mau sama binatang yang memimpin, kan nggak mungkin kan. Maka dari itu kita harus bisa berpikir ke situ. Kita harus bisa menjadikan muka bumi ini ya sebagai tempat yang untuk kita menjadikan ladang untuk akhirat nanti gitu. Maka harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kehidupan kita ini untuk bisa menjadikan kita itu punya bekal di akhirat nanti. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa bermanfaat untuk diri kita, baik untuk diri kita maupun orang lain gitu. Jadi itu tiga alasan kenapa kita itu harus berubah gitu. Gak melulu yang nggak harus kita itu ya menuntut diri kita, tapi kita harus bisa, ya emang ini kewajiban kita gitu untuk harus berubah dari hal yang buruk kepada hal yang baik. Oke, itu tadi beberapa alasan kita harus berubah ya Kak Alma, dan jangan terus-terusan untuk selalu rebahan begitu. Nah kemudian nih, lalu bagaimana sih Kak Alma agar kita ini terbebas dari kenyamanan rebahan nih, dan kita harus mulai start perubahan. Ini apakah ada cara-caranya nih Kak Alma? Ya, ada 7 cara nih ketika kita ingin berubah. Yang pertama adalah menentukan visi misi. Jadi ketika kita hidup gitu, kita itu harus punya visi misi gitu, jangan yang ngalir terus gitu, tapi kita harus tahu, kita itu punya tujuan, kita itu punya wishlist yang harus kita penuhi gitu selama di dunia ini, baik itu kewajiban kepada kedua orang tua, keinginan untuk orang tua gitu, atau untuk diri sendiri, bahkan untuk orang lain gitu. Maka kalau kita punya visi misi, kita itu nggak ada alasan untuk kita itu terus rebahan. Tapi kita punya target gitu. Maka mulai dari sekarang nih, kalau kita ingin berubah, kita itu harus punya visi dan misi, yang mana itu bisa menjadikan acuan untuk kita terus maju gitu, untuk terus melangkah atau agar kita itu bisa berubah gitu. Karena sungguhnya kata Allah apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah diri mereka itu ingin berubah gitu. Maka kalau kita percuma gitu, kalau kita ingin kehidupan kita itu menyenangkan, kehidupan kita itu punya banyak harta gitu, punya ketenangan, tapi diri kitanya itu nggak mau berubah, maka Allah itu nggak akan merubah. Karena ya nggak ada keinginan dalam diri kita itu kan, nggak ada kemauan untuk kita berubah. Ya hambaku ini nggak mau berubah gitu, cuma ingin aja tapi ya nggak ada perubahan gitu. Ya udah, Allah juga akan ngasihnya itu ya setengah-setengah gitu, nggak semuanya. Tapi kalau orang itu benar-benar, ya Allah saya itu pengen berubah, saya itu nggak mau kayak gini terus gitu, dia mulai, dia ikhtiar,
dia tawakal gitu, maka di situ Allah akan, oh hamba ini selalu sangat kelihatannya itu sangat bersungguh-sungguh gitu, sangat ingin berubah, sangat ingin menjadi diri atau pribadi yang lebih baik, maka Allah akan membantu dia untuk terus berubah dan menjadi yang lebih baik. Oke, tadi kan kata Kak Alma untuk cara pertama nih yang harus kita lakukan ketika kita ingin berubah itu adalah mempunyai visi atau misi dalam hidup. Kenapa harus ini yang menjadi hal pertama Kak Alma? Sedangkan tadi Kak Alma bilang sebelumnya modal awal itu adalah dari kesadaran begitu. Iya, jadi modal awal dari kita itu kan emang kesadaran gitu. Kesadaran untuk mulai berubah ya. Kita tadi harus sadar ini tuh nggak baik buat diri kita, nggak ada manfaatnya, maka harus sadar gitu. Oke, baik nih, nanti kita tahan dulu nih Kak Alma, nanti kita lanjutkan kembali, dan untuk Anda sahabat Oase tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita berkaitan tentang stop perubahan, start perubahan nih. Oke, kalau kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Tadi sebelumnya Kak Alma sudah memberikan beberapa cara nih untuk agar kita bisa berubah dan stop perubahan. Yang pertama tadi Kak Alma katakan itu kita harus memiliki visi dan misi dalam diri kita. Nah, terus tadi saya tanyakan, kata Kak Alma yang pertama yang harus kita miliki ketika kita ingin berubah itu adalah visi dan misi. Sedangkan tadi sebelumnya Kak Alma bahas modal awal dalam diri kita untuk berubah itu adalah dari kesadaran. Nah, ini bagaimana Kak Alma, silahkan. Tadi kan disinggung gitu, modal awal dari ketika kita ingin berubah adalah kita harus sadar terlebih dahulu. Jadi percuma gitu. Kok gini, visi misi itu nggak akan datang sebelum kita itu sadar terlebih dahulu. Maka emang benar modal awal itu ketika kita ingin berubah itu harus punya kesadaran. Kita sadar bahwa ini tuh nggak baik buat kita, nggak ada manfaatnya buat kita. Nah, dengan itu kita sudah sadar, maka kita bisa menentukan visi misi. Karena kalau kita nggak sadar itu, ya itu ngalur, hidup itu ya ngalir terus, yang ngikutin dia ke A, misalkan takdirnya ke A, kita ke A, terus pokoknya ngalir gitu, nggak ada tujuan sama sekali gitu. Tapi kalau kita udah sadar, ketika kita udah sadar, oh yang harus kita lakukan ini apa gitu, maka kita bisa menentukan visi misi tersebut. Maka di situ untuk menentukan visi misi juga harus punya kesadaran. Balik lagi modal awal ketika kita ingin berubah gitu, kita harus punya kesadaran. Jadi pada intinya pondasi awalnya tuh adalah dari kesadaran begitu ya Kak Alma. Nah, kemudian ada apa lagi nih Kak Alma untuk cara agar kita nih tidak nyaman rebahan dan ayo kita mulai perubahan begitu? Yang kedua adalah punya keberanian. Karena banyak dari kita gitu ingin memulai suatu hal yang baru, bahkan perubahan itu kita nggak punya keberanian, punya rasa takut gitu. Padahal nggak semua gitu, apa yang kita ingin, apa yang kita kerjakan itu akan gagal gitu. Maka dari itu coba aja gitu, coba untuk terus terus ingin berubah, untuk terus ingin menjadi diri kita itu terus ada di jalan yang positif gitu. Karena kalau kita nggak coba, di situ kita itu nggak akan merasakan kegagalan. Karena kegagalan itu kan bisa menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita kedepannya agar kita itu lebih baik, kita itu bisa memperbaiki dari kegagalan itu gitu. Punya cara lain gitu. Kalau kita nggak coba, nggak gagal juga, maka di situ ya udah kita stuck di situ-situ aja, nggak ada perubahan gitu. Maka yang kedua adalah kita harus berani gitu, jangan takut. Karena kalau takut untuk memulai gitu, ya nggak ada namanya perubahan, ya akan stuck di situ aja, nggak ada manfaatnya buat kita juga, kita nggak punya manfaatnya. Maka hidup di dunia ini kan kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, untuk diri sendiri, untuk orang lain. Maka ayo gitu, kalau kita mau berubah, kita harus berani, harus punya keberanian
untuk berubah. Jangan takut, jangan kalah sama takut gitu. Karena sekarang itu penyakit overthinking itu udah meradang gitu di kaum remaja kita gitu. Overthinking lah, takut ini lah, takut itu tanpa sebelum kita mencoba gitu. Maka coba dulu gitu. Kalau gagal ya udah kita belajar dari kegagalan itu gitu. Lalu yang ketiga adalah kerja keras gitu. Kerja keras itu, kenapa kita harus kerja keras? Karena kalau nggak kerja keras ya cuma setengah-setengah gitu kita melakukan perubahan itu akan hasilnya juga akan setengah. Tapi kalau kita melakukannya itu kerja keras dengan penuh semangat, dengan penuh tekad gitu untuk kita harus berubah, maka di situ kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan kerja keras itu. Lalu yang keempat adalah pembelajaran. Pembelajaran ini nggak melulu kita dapatkan di sekolah gitu, pelajaran sekolah atau pelajaran lainnya, tapi kita bisa belajar seperti tadi, belajar dari kegagalan, atau kita belajar dari orang-orang terdekat kita atau orang-orang lain. Kita banyak belajar gitu, banyak melihat orang-orang yang dia itu punya tekad yang kuat, punya jiwa pekerja keras gitu, yang mana kita jadi punya juga circle yang emang dia itu punya mimpi yang besar gitu. Kalau kita punya teman atau circle yang dia itu ya cuma hobinya rebahan aja, ngabisin duit orang tua gitu kan, ya maka dari itu ya kitanya juga akan terbawa gitu, nggak ada keinginan untuk berubah. Maka di situ juga kita perlu untuk memilih circle yang baik untuk diri kita terus maju. Lalu yang kelima adalah kebersamaan. Kita hidup di dunia ini kan gak sendiri gitu. Pasti kita tahu nih ada istilah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi ketika ada suatu yang berat, maka kalau dikerjakan bersama-sama itu akan terasa ringan gitu kan. Kita jangan egois gitu. Kita jangan kita ini bisa melakukan ini sendiri, semua ini sendiri. Secara tidak sadar gitu, kita itu butuh bantuan tangan orang lain, bahkan orang tua gitu. Jadi kita ini kan makhluk sosial, kita nggak selalu hidup mandiri, hidup sendiri gitu. Tapi ada masanya di mana kita itu butuh bantuan orang lain. Maka di situ kita harus menyadari bahwa kebersamaan itu sangat penting untuk kita itu berubah. Kalau kita berubah hanya sendiri, nggak ada faktor dari orang lain, itu emang akan sulit gitu. Lalu yang selanjutnya adalah keikhlasan. Kenapa kita itu harus ikhlas? Ya kita harus bisa menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Semua takdir yang Allah berikan kita harus terima gitu. Ketika kita melakukan sebuah pekerjaan lalu gagal, maka di situ kita harus bisa belajar ikhlas dan juga memperbaikinya. Jangan ketika kita udah gagal kita diem, kita rebahan, kita nggak mau melakukan hal yang lain, yaitu ya yang salah gitu. Tapi kita harus bisa ikhlas, kita tahu bahwa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah yang terbaik menurut Allah gitu. Mungkin itu beberapa cara gitu agar kita itu gimana memulai, agar kita itu bisa langkah awal untuk berubah. Oke, jadi itu tadi sahabat Oase beberapa cara agar kita berubah dan stop rebahan dari Kak Alma. Dan terima kasih nih Kak Alma untuk perbincangannya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk saya dan untuk sahabat Oase dimanapun berada. Jadi pada intinya sahabat Oase, kita boleh rebahan asal kita tahu situasi, kondisi, dan waktu yang tepat. Hidup kita akan lebih indah apabila kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Usai sudah perjumpaan kita pada Oase kali ini, saatnya saya Vivi Rahayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.